Suporter timnas Indonesia gila sepak bola, pelatih Arab Saudi heran, padahal sudah kalah telak lawan Jepang. Game lawan Saudi ini kan bagian bagaimana kita harus mendapatkan poin. Dan tentu setelah game dengan Saudi ini sebenarnya akan menjadi evaluasi besar-besaran. Indonesia versus Arab Saudi. Laga penentuan Shin Tae-yong, Erick Thohir beri peringatan ini. Suporter timnas Indonesia gila sepak bola, pelatih Arab Saudi heran, padahal sudah kalah telak lawan Jepang. Pelatih timnas Arab Saudi, Hervé Renard, menyebut laga melawan timnas Indonesia akan sulit. Selain persaingan di grup C putaran 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia yang sengit, suporter tuan rumah juga dikenal gila sepak bola. Green Falcons akan melawat ke markas timnas Indonesia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Selasa 19 November 2024 pukul 19 waktu Indonesia Barat. Laga ini merupakan matchday ke-6 grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Jelang laga tersebut, Renard memberikan pujian kepada Indonesia. Pelatih asal Prancis itu mengakui Indonesia adalah negara yang fanatik akan sepak bola. Indonesia sangat bersemangat soal sepak bola ya, salut ya buat kalian. Pertama-tama, ini adalah satu dari 5 laga sisa yang akan kami jalani, kata Renard dalam konferensi pers jelang laga kontra timnas Indonesia, Senin, 18 November 2024. Padahal mereka baru saja menerima kekalahan dari Jepang, tapi mereka tetap berjuang dan sangat antusias. Saya salut, lanjut pelatih 56 tahun itu. Ex-pelatih timnas Pantai Gading itu tidak menganggap remeh timnas Indonesia, mengingat persaingan antar tim di grup C saat ini sangat ketat. Ia memprediksi, laga besok akan sulit bagi skuad Arab Saudi. Persaingan sangat ketat di antara para tim terkecuali Jepang yang ada di puncak. Untuk kualifikasi menuju Piala Dunia akan sulit bagi semua tim, ujar Renard. Nanti akan jadi laga yang sulit saya kira untuk kami, tetapi kami semua, staf, pelatih, pemain, harus siap untuk laga nanti melawan Indonesia, tandasnya. Di sisi lain tim Arab Saudi sampai meminta akses khusus keluar dan masuk hotel khusus, guna menghindari adanya kerumunan suporter atau penggemar tadi. Pihak hotel pun menyetujui permintaan tersebut dan mereka akan membuka pintu samping yang tidak diperuntukkan pengunjung umum. Langkah ini dilakukan untuk memastikan ketenangan pemain, mengingat intensitas persaingan dan ekspektasi yang besar, dikutip dari laporan media Arab Saudi, Al-Ausat, Minggu, 17 November 2024. Hotel yang ditempati oleh para punggawa timnas Arab Saudi juga diketahui menjadi tempat menginap para pemain timnas Jepang saat bertanding melawan Indonesia beberapa waktu lalu. Tidak diketahui apakah ada alasan soal ketakutan lain yang dirasakan oleh timnas Arab Saudi, mengingat salah satu negara Timur Tengah yang berada di grup C, yakni Bahrain, pernah menjadi bulan-bulanan suporter skuad Garuda. Ditambah, pertandingan nanti tampaknya akan menaikkan tensi dari para suporter yang diprediksi akan memadati SUGBK. Apalagi bisa dipastikan juga bahwa laga tersebut akan berlangsung penuh drama. Persaingan di grup C memang cukup ketat, kecuali Jepang yang memimpin klasemen dengan 13 poin. Timnas Australia, Arab Saudi, dan timnas Cina berada di posisi 2-4 dengan koleksi 6 poin. Laga nanti bisa dibilang cukup krusial bagi kedua tim, khususnya timnas Indonesia. Skuad Garuda diharapkan bisa meraih poin penuh di laga kontra Arab Saudi guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026. Indonesia versus Arab Saudi. Laga penentuan Shin Tae-yong, Erick Thohir beri peringatan ini. Orang nomor 1 di PSSI, Erick Thohir, baru-baru ini mengisyaratkan bakal melakukan evaluasi menyeluruh pada timnas Indonesia seusai laga melawan Arab Saudi. Laga krusial akan dilakoni skuad Shin Tae-yong yang mempertemukan timnas Indonesia versus Arab Saudi di kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga zona Asia di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Selasa, 19 November 2024.
Kick-off laga Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan dimulai jam 19 WIB atau pukul 20 WITA dan tayang dalam siaran langsung RCTI. Menariknya, Erick Thohir seolah mengultimatum bahwa pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi akan menjadi pijakan PSSI untuk mengambil keputusan pada Timnas Indonesia. Keputusan itu termasuk soal masa depan Shin Tae-yong yang saat ini masih dipercaya menjabat sebagai head coach Timnas Indonesia. Semua dong, tadi kami mau evaluasi besar-besaran, kata Erick Thohir di Jakarta. Minggu, 17 November 2024. Erick menegaskan, bila evaluasi sengaja dia lakukan pasca laga Jepang dan Arab Saudi di fase penyisihan Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 ronde ketiga. Sosok yang dipercaya Prabowo Subianto menduduki jabatan Menteri BUMN tersebut menjabarkan bahwa evaluasi harus dilakukan setelah pertandingan menghadapi tim-tim kuat di Asia. Ya gini, Jepang tim terkuat, justru kita mesti evaluasi ketika melawan tim terkuat di mana posisi kita menunjukkan diri kita, sebut Erick. Sebagai informasi, Timnas Indonesia saat ini menempati posisi terbawah di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Di bawah komando Shin Tae-yong, Timnas Indonesia meraih 3 poin dari 5 pertandingan yang telah dilalui, yakni 3 kali bermain imbang dan 2 kali menuai kekalahan. Selanjutnya, Timnas Indonesia masih memiliki 5 pertandingan di fase penyisihan Grup C dengan 3 pertandingan kandang dan 2 laga tandang. Apabila Timnas Indonesia masih berambisi untuk lolos ke fase berikutnya, Jai Itzes dan kawan-kawan harus bisa memaksimalkan setiap pertandingan untuk bisa finish di urutan ketiga maupun keempat di klasemen Grup C kualifikasi Piala Dunia 2026. Hitung-hitungan keuntungan Timnas Indonesia di matchday ke-6 kualifikasi Piala Dunia 2026. Pertandingan Timnas Indonesia versus Arab Saudi diprediksi berlangsung tak mudah. Di momen yang sama berikut hitung-hitungan keuntungan Timnas Indonesia menghadapi laga matchday ke-6 di Grup C. Menyitir laman tribunnews.com, kendati menempati posisi buncit di dasar klasemen Grup C, Timnas Indonesia cuma berjarak 3 poin dari Australia, Arab Saudi, China, dan Bahrain. Mereka berurutan pada peringkat kedua hingga 5 klasemen. Artinya, masih ada peluang bagi Timnas Indonesia untuk menyamai raihan para pesaingnya andai meraih kemenangan. Momen itu bakal tersaji saat menjamu Arab Saudi, Selasa, 19 November 2024 mendatang. Andai Timnas Indonesia mendapat poin penuh dan Jepang sebagai pemuncak klasemen bisa mengalahkan China, maka berpotensi mengubah posisi klasemen Grup C. Sejalan dengan itu, diharapkan pertandingan antara Bahrain versus Australia berakhir kekalahan bagi salah satu tim. Artinya, poin tim yang kalah dapat tertahan dan disamai oleh Timnas Indonesia. Dengan skenario tersebut, setidaknya Timnas Indonesia akan menyamai 2 perolehan poin dari peserta Grup C. Lantas pasukan Garuda sendiri akan berebut posisi dengan penentuan selisih gol. Timnas Indonesia saat ini mengoleksi -5 gol, yang baru meningkat drastis pasca kekalahan atas Jepang. Artinya, tim yang melawan Jepang berikutnya yaitu China, berpotensi mengalami hal serupa dengan Timnas Indonesia. Jepang sendiri mampu memuncaki klasemen dengan raihan 13 poin, mencetak 19 gol dan kebobolan 1 saja.